Selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kiranya di pagi hari ini Tuhan melindungi dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 17 ayat 3, demikian dikatakan, biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sejarah perjalanan kehidupan Ayub, sebagaimana dia beritakan, dia menghadapi satu pergumulan yang sangat berat. Sepertinya dia merasa sulit untuk menghadapi pergumulan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dari keadaan dan persoalan yang dia hadapi ini, dikatakan sampai membuat matanya kabur karena pedih hati. Seluruh tubuhnya menjadi lemah. Kelihatannya hidup Ayub akan berakhir dalam kegelapan, sehingga dia sudah siap menghadapi kematian. Ini terlihat dari seruan yang dia sampaikan, bahwa umurnya telah habis dan tersedia baginya tempat apabila dia sudah mengakhiri kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Namun Ayub sadar dan dia tahu bahwa dia tidak boleh putus asa dalam menghadapi pergumulan yang muncul di dalam kehidupannya. Karena dia yakin bahwa Tuhan sajalah yang bisa menjadi jaminan di dalam hidupnya. Dalam penderitaan Ayub, cercaan dari sahabat-sahabatnya terdengar sangat mendukung, namun menghakimi. Tetapi Ayub benar-benar yakin semuanya ada dalam kehendak Tuhan dan semuanya akan berakhir hanya karena pertolongan dari Tuhan. Dengan melalui pengakuannya dia berkata, sebagaimana dikatakan dalam nats renungan yang kita dengar tadi, dengan kerendahan hati mengakui di hadapan Tuhan, biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Lalu dengan iman Ayub mengakui bahwa Tuhan sendiri akan menggandeng tangannya dan menjadi pimpinan di dalam kehidupannya sebagai Tuhan pemberi hukum yang adil dan bertanggung jawab atas manusia ciptaannya. Ayub yakin dia tidak sendirian menghadapi tuduhan orang sekitar dan mustahil menemukan pertolongan di tempat lain selain melalui pertolongan Tuhan. Nah, Tuhan sendiri akan menjadi pendukung orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Oleh karena itu menjadi pengikut Kristus yang percaya, kita tentu tidak mengatakan merasa kuat dan mampu ketika berhadapan dengan keadaan hidup yang sangat sulit. Tetapi melalui pengakuan iman kita sebagai orang yang benar-benar percaya, tentu kita tetap mengandalkan pertolongan dari Tuhan Allah. Oleh karena itulah kita diingatkan kembali bahwa Tuhan tetap siap menerima dan menolong orang-orang yang percaya. Kita tidak dapat mengandalkan yang ada di tengah-tengah dunia ini ketika kita menghadapi keadaan sulit, tetapi kita benar-benar yakin dan tetap setia bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong kita sebagaimana Tuhan telah tunjukkan di dalam kehidupan Ayub. Dan kita tetap dalam kekuatan melakukan semua aktivitas kita. Tuhan selalu melindungi dan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami
mengucapkan syukur dan terima kasih ke hadapan-Mu atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami dapat hadir di hadapan-Mu, bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang telah kami dengar, dan yang mengingatkan kembali akan kasih setia Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan kepada setiap orang yang menghadapi kesulitan apapun di dalam kehidupannya. Itulah permohonan kami kiranya dalam kehidupan kami Tuhan selalu melindungi, menyertai, memberikan kekuatan kepada kami semua ketika kami melakukan tugas dan aktivitas kami pada hari ini, agar kami dapat mencapai apa yang kami harapkan dan menjadi berkat dan sukacita di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Dan pagi hari ini kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun berada, mulai dari anak kecil, remaja, pemuda, dan para lansia. Tuhan sertai dan lindungi dan jaga mereka Tuhan, baik dalam melakukan pekerjaannya setiap hari maupun di mana berada pada saat ini, agar mereka tetap dalam kekuatan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat gereja-Mu. Tuhan tetap memberikan pertolongan dalam semua jemaat-Mu dalam majelis-Mu untuk melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga nama-Mu tetap mulia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, Shalom. Sumami oh Tuhan, sanu seonamemi, sayang pehon tanami Tuhan, pehon Tuhan mogomi, ikut video dan maaf Tuhan, sifat Tuhan hadame. Datang menanti berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini jadikan aku pembawa damai dari-Mu.
kami, oh Tuhan, sanu seonamemi, sai ampehon tanami Tuhan, lehon Tuhan ngogomi, ikut video, dan maaf Tuhan, sifat Tuhan meon, lain maha kami, satu rohani, nawasi osomani. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon nameli, say apehon tanami Tuhan, lehon Tuhan ngogomi. Tuhan datang dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini, jadikan aku pembawa damai dari-Mu. Jauhkanlah benci, iri dan dengki dengan kuasa firman-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Melakukan perintah-Mu. Di dunia ini, jadikan aku pembawa damai dari-Mu. Jauhkanlah benci, iri dan dengki dengan kuasa firman-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu.